sekarang ini adalah objektif, transparan, dan akuntabel. Satu lagi yang harus menjadi dasar pemilihan kita itu. Jadi 3 hal itu yang kita berharap bisa kita lakukan di PPDB yang sekarang. Ya, transparan artinya kan kita maknai sebagai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain atau pendapat atau pandangan pribadi yang lainnya. Jadi artinya dengan transparan ini harus dalam konteks PPDB itu harus dipenuhi oleh peserta didik maupun oleh panitia. Ya. Jadi kalau memang bukan keluarga ekonomi tidak mampu, ya nggak usah bikin persyaratan keluarga ekonomi tidak mampu. Ya. Kalau memang bukan punya prestasi, ya jangan bikin piagam-piagam prestasi palsu. Ya. Kalau jaraknya memang jauh, ya nggak usah bikin kakak dadakan mendekati. Dan kalau transparan juga sudah mulai kita inikan dengan keterbukaan informasi dan komunikasi yang dalam hal ini sudah kita mulai dari tahap awal. Ya, kita transparan sudah memberikan sosialisasi mulai dari jauh-jauh sebelumnya, kemudian melalui mekanisme yang bertahap, ya, mulai dari pemangku kepentingan di dinas pendidikan, kemudian mulai pejabat dinas, ya, kemudian juga sampai ke wilayah-wilayah pelosok, dan yang paling utama informasi dan komunikasi ini harus kita sampaikan kepada para peserta didik SMP dan MTS. Ya. Hari dan teman-teman sekalian, dari tahap 1 ini sudah berjalan, sudah selesai ya, pendaftaran, dan sekarang sedang proses untuk verifikasi, ya. Kemudian nanti tampil juga di websitenya BPDB, dan setelah ini nanti tanggal 20 kita akan pengumuman. Secara jumlah pendaftar yang daftar itu, kalau saya secara seluruh provinsi Jawa Barat itu ada 315.000 yang mendaftar. Sementara daya tampung kita totalnya dengan zonasi, ya, kita bicara kota yang negeri itu ada 302. Terus bagaimana yang daftar tahap 2 itu nanti yang ke depan perkiranya mau lebih besar atau enggak? Kalau logikanya sih lebih sedikit, karena sebagian yang sudah masuk, 50% sudah masuk ke jalur ini, dan kalau sudah jalur zonasi itu masyarakatnya sudah lebih tahu bahwa saya nggak akan masuk. Sesungguhnya sederhana proses ini, karena tidak cukup semua peminat yang ingin sekolah negeri, maka dilakukanlah proses seleksi begitu. Ya. Dan ada semacam hukum permintaan dan penawaran dan permintaan dan penawaran, ya. Supply and demand law ini terjadi. Untuk wilayah Bandung Cimahi aja yang bisa diterima cuma dari 17.000 cuma 10.000. Nah, di tempat yang sangat padat aja kita baru bisa menampung 10.000 siswa. Sementara yang daftarnya 17.000. Artinya 7.000 siswa dipastikan tidak diterima. Mau metode zonasi atau apapun, mau pakai rumus apapun, tetap segitu-segitunya. Ini nggak bisa, ini sudah batasan yang nggak bisa kita lewati. Gitu ya. Jadi Komisi 5 tidak ada. Kalau bapak-bapak sekolah dan segala macam KCD merasa ada hal-hal seperti tadi, ya abaikan. Ya. PPDB dibuat pasti akan banyak muncul masalah. Jadi seingat saya ya, maaf kalau nggak salah, zonasi itu adalah awalnya dari rayonisasi Kota Bandung tahun 2014.
2014 rayonisasi dan dianggap berhasil. Padahal kalau menurut saya faktanya di lapangan saat itu kebetulan saya mengikuti secara mengikuti persis perkembangan itu, tidak dianggap, kalau menurut saya belum waktunya atau dianggap belum berhasil rayonisasi itu, tetapi diadopsi oleh pemerintah pusat menjadi zonasi. Dan transisi itu terjadi sampai 2017 waktu transisi pengelolaan Dinas Pendidikan untuk SMA dan SMK itu dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. Tadi ya, rayonisasi itu awalnya dari Kota Bandung yang diadopsi namanya menjadi zonasi dengan harapan hilangnya yang namanya sekolah-sekolah favorit. Tapi faktanya sampai saat ini saya melihat dengan adanya zonasi itu tidak bisa untuk menghilangkan yang namanya asumsi masyarakat sekolah favorit. Ini mungkin dilihat dari pola pikir masyarakat yang ada di kita, mau tidak mau, bahwa kenapa sekolah yang dianggap favorit itu masih ada, karena mungkin yang pertama mereka melihat pelayanan, melihat juga sarana dan prasarana, melihat juga yaitu termasuk infrastruktur. Jadi 2014 sampai saat sekarang, ya kita anggaplah ya zonasi itu dilakukan, pemerintah sendiri belum mampu untuk menyetarakan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada sekolah-sekolah di Jawa Barat.